Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat hari ini, dan kiranya damai Kristus yang terus menopang hidup kita. Oleh karena itu, baiklah mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang terus mengasihi hidup kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan, untuk setiap langkah kami Tuhan selalu tuntun dan Tuhan selalu menjaga. Kami bersyukur Tuhan, pada saat hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus pun turun menjamah setiap hati, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh mengerti ketetapan-ketetapan-Mu dan jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termaksud keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini?
sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperiksa, namun sama sekali jangan berbicara, supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Bagaimana Petrus dan Yohanes terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, hidup kita terus bersaksi juga untuk memberitakan kabar keselamatan bagi dunia yang dalam kegelapan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa imam-imam dan pengawal bait Allah dan orang Saduki mendatangi Petrus dan Yohanes. Mereka sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus tentang kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati, sehingga mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun sebelum mereka dimasukin ke dalam penjara, di sini kita bisa melihat bahwa ada orang Saduki yang datang. Mengapa bukan orang Farisi? Memang benar di sini firman Tuhan bilang imam-imam besar, pengawal bait Allah, dan juga ada kumpulan mazhab atau golongan orang Saduki. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tahu sendiri bahwa orang Farisi dan orang Saduki sangat bertentangan dalam hal tentang kebangkitan orang mati. Dan kita tahu di sini bahwa Simon Petrus, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memberitahukan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati, sehingga orang Saduki yang mendengar itu merasa panas, dan akhirnya orang Saduki pun datang didampingi imam-imam dan pengawal bait Allah. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu bahwa penentangan terhadap Yesus sudah mulai ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi dan diteruskan oleh para murid, dan sampai sekarang pun kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat tidak luput dari tantangan tersebut. Kita bisa melihat bahwa orang-orang memaksa untuk gereja ditutup. Ada penganiayaan, ada penindasan, tapi kita bisa melihat ada sukacita dari setiap orang percaya yang melihat bahwa mereka dianiaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh satu kemuliaan yang kita harus syukuri, bahwa itulah yang sebagai orang percaya kita nantikan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita diberi karunia bukan saja hanya percaya, namun kita diberi karunia untuk menderita.
Penderitaan mendatangkan kemenangan bagi setiap orang percaya. Itu sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Penderitaan yang kita alami di dalam nama Tuhan Yesus bukan suatu penderitaan yang membuat kita kehilangan segala sesuatu, tapi penderitaan yang mendatangkan sukacita di dalam Roh Kudus sehingga kita kuat dan kita mampu. Itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat juga bahwa orang banyak menjadi percaya. Jumlah orang-orang yang percaya ketika Simon Petrus, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memberitahukan tentang nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Jumlah mereka yang menjadi percaya bertambah menjadi 5.000 orang. Itu pun terhitung sebagai laki-laki, belum termaksud perempuan. Jadi Bapak Ibu, dengan kuasa pemberitaan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dengan penganiayaan, dengan penindasan, orang akan melihat bagaimana Yesus hidup dalam kita, bagaimana kita menjadi orang yang tidak sama atau tidak serupa dengan dunia. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dunia mengajarkan jika orang menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan jika orang menampar pipi kiri, berikanlah juga pipi kananmu. Jadi di sini kita bukan membalas kejahatan dengan kejahatan yang Tuhan mau, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoalah untuk mereka supaya dengan demikian engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Nah, di sini yang Tuhan mau ajarkan bahwa kita harus memiliki kasih, kita harus berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam setiap hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita lakukan semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang menyaksikan bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang tidak memiliki pendidikan, namun mereka memiliki keberanian yang berasal dari Roh Kudus, sehingga mereka mengatakan, kita memberitakan di dalam nama Yesus. Mereka tidak takut sama sekali, mereka tidak gentar sama sekali. Dengan keberanian dalam nama Yesuslah mereka memberitakan. Dan kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, ada keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita juga bisa melihat bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rasul Petrus dan Yohanes sungguh membuat orang-orang terheran-heran. Mengapa orang-orang tidak berpendidikan bisa berani seperti itu? Ini adalah bukan karena kehebatan dan kuasa Petrus dan Yohanes, tapi ada campur tangan Roh Kudus yang memampukan dan membuat mereka berani. Sehingga jawaban terakhir ketika mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus, Simon Petrus dan Yohanes berkata, untuk supaya mereka, orang-orang imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat, supaya apakah mereka mau taat kepada manusia atau mau taat kepada Allah. Sudah pasti Simon Petrus dan Yohanes akan taat kepada Allah, dan mereka tidak akan gentar. Mereka berkata bahwa bagaimana mungkin kami tidak bersaksi terhadap apa yang kami lihat.
apa yang kami lihat akan terus kami perkatakan, dan ini adalah satu pernyataan iman yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, bahwa apa yang kita imani saat ini harus kita perkatakan untuk orang lain. Demikian firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita semua. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sudah percaya kepadamu. Bukan hanya kami menjadi pendengar firman Tuhan, namun kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menceritakan kepada setiap orang di sekeliling kami bahwa Engkau Allah yang begitu baik. Engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk menjadi penebusan keselamatan bagi hidup kita umat manusia. Kami mau percaya bahwa Engkau datang bukan hanya untuk satu golongan, tapi untuk seisi dunia, untuk seluruh umat manusia, sehingga dengan demikian semua manusia berhak diselamatkan. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan Yesus jamah kami. Kami percaya Tuhan dalam setiap langkah kami banyak sekali masalah dan persoalan, tapi kami mau taruh semuanya di bawah kaki salib-Mu. Engkau yang mau menolong kami, memampukan kami untuk berjalan dalam terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Orang-orang yang tidak berdaya Tuhan berikan mereka kekuatan, semangat yang berasal daripada-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan. Puji syukur Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Tuhan tolong sehingga kami boleh mendapatkan pekerjaan, dan kami boleh bekerja, dan kami boleh menghasilkan penghasilan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.